Masih dalam pembahasan materi dinamika rotasi, namun kali ini kita akan mempelajari tentang momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya tentang momen gaya? Untuk memahami tentang momen inersia, Ibu akan mulai penjelasan dari sini. Seperti yang telah kalian pelajari, momen gaya menyebabkan benda berputar. Mari kita lihat contoh momen gaya yang lainnya selain sebuah mur yang diputar dengan kunci Inggris ataupun momen gaya yang bekerja pada sebuah jungkat-jungkit. Perhatikan ban sepeda ini. Ibu akan memberikan momen gaya pada ban sepeda ini sehingga bannya berputar. Jadi bukan lagi mor yang kita pakaikan kunci Inggris ya. Ya, bannya Ibu beri gaya dengan sumbu putar detik ini adalah lengan gayanya. Jadi supaya kalian juga masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Momen gaya ini menyebabkan benda berotasi. Nah, ternyata hanya satu kali Ibu memberi gaya pada ban ini, ban terus berputar. Bahkan sangat lama. Ibu harus menghentikannya supaya ban ini bisa berhenti. Nah, kemampuan ban ini untuk tetap berputar itulah yang disebut dengan momen inersia, atau dapat didefinisikan sebagai ukuran kemampuan suatu benda untuk tetap berputar. Momen inersia ada dua macam, yaitu momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Perbedaan antar kedua momen inersia ini adalah pada momen inersia partikel, bentuk dan ukuran benda diabaikan. Jadi, yang diperhitungkan hanyalah massa dari benda tersebut yang akan diputar dengan jari-jari tertentu. Contohnya, seperti benda yang diputarkan dengan tali berikut ini. Apapun bentuk bendanya, benda akan tetap berputar. Yang mempengaruhinya hanya massa dan jari-jari tali yang kita pakai untuk memutar. Sedangkan pada momen inersia benda tegar, bentuk dan ukuran benda diperhatikan karena benda akan diputar pada porosnya, baik di sumbu ataupun di pusat dari benda tersebut. Persamaan untuk menghitung besar momen inersia partikel, I sama dengan mr kuadrat. Namun, jika partikel yang berputar lebih dari satu, kita menggunakan persamaan ini dengan keterangan besaran dan satuannya masing-masing adalah sebagai berikut. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 0,2 kg diputar dengan menggunakan tali yang panjangnya 1 meter. Berapakah besarnya momen inersia benda tersebut? Walaupun soal ini mengatakan benda, tetapi ini termasuk momen inersia partikel. Karena benda di sini tidak diperhitungkan bentuk dan ukurannya. Dalam soal hanya menyatakan massa dan panjang tali untuk memutar benda itu atau jari-jari putaran benda. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang diketahui dari soal ini adalah massa atau simbolnya M, 0,2 kg. Kemudian panjang tali 1 meter. Ini adalah jari-jari putaran dari benda atau R, 1 meter. Persamaan yang kita gunakan adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya ke dalam persamaan. Berarti 0,2 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat tetap 1, berarti 0,2 dikali 1. Hasilnya 0,2 kg meter kuadrat. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang lebih susah lagi ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. 4 buah partikel A, B, C, dan D saling berhubungan dan membentuk sistem seperti pada gambar berikut. Masing-masing partikel memiliki massa 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Tentukan momen inersia sistem jika sumbu putar berada di A dan di B. Jadi ada dua pertanyaan ya. Menentukan momen inersia ketika sumbu putarnya di A
dan ketika di B. Oke, kita akan kerja satu persatu. Sebelumnya kita mau ingat kembali bahwa persamaan yang akan kita gunakan di sini adalah persamaan momen inersia. Berarti I sama dengan mr kuadrat. Ya, ingat ini. Ini persamaan momen inersia. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada soal ini ada 4 benda yang berputar. Berarti kita pakai momen inersia total. I sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Kita sesuaikan dengan jumlahnya. Kalau ada 3 ya cukup 3, tapi di sini ada 4, maka kita tulis sampai M4 R4 kuadrat. Oke, kita kerja satu persatu karena ada 2 pertanyaan, yaitu ketika sumbu putarnya di A dengan di B, kita jawab dulu yang satu ya. Jadi kita anggap yang A ini adalah bagian A, sedangkan ketika sumbu putar di B itu kita anggap dia bagian B. Kita kerjakan dulu bagian A ya. Berarti A itu jika sumbu putar berada di A. Oke. Untuk memudahkan kalian membayangkan bagaimana sih sistem atau putaran benda itu, jadi misalnya ya, ini ibu punya 4 benda, ini benda sembarang saja, kita tidak usah perhatikan bentuknya, yang jelasnya dia punya massa. Nah, keempat benda ini dirangkaikan seperti ini. Kalau sumbu putar berada di A, berarti dia ada di ujung sini, di benda A. Kalau B berarti ini C sama D. Untuk soal yang pertama, sumbu putar kan ada di A, berarti kita putar di sini. Jadi nanti ini kan akan berputar seperti ini kan. Kalau bendanya di sini, sumbu putarnya di sini, nanti dia akan berputar juga dengan porosnya ada di sini. Coba kita putar dulu ya. Untuk contoh misalnya dia sumbu putarnya di titik A. Sini ibu putar. Jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang diketahui pada soal tentu yang pertama adalah nilai massa. Di sini ada 4, 1 kg, 3. Itu masing-masing punyanya A, B, C, dan D. Jadi kita bisa tulis MA, MB, MC, MD masing-masing 1, 2, 3, dan 4. Jadi tinggal kita tulis. Kemudian setelah itu adalah R-nya. Karena ada 4 benda, berarti juga ada 4 R. Kita beri nama sesuai nama bendanya ya. R, A. Oke. Ingat sumbu putar berada di A. Sumbu putar berada di A. Berarti untuk mengukur nilai R, itu adalah jarak antara benda ke sumbu putar. Jadi patokannya selalu sumbu putar. Berarti RA adalah jarak benda A ke sumbu putarnya. Jadi sumbu putarnya ada di A. Bendanya ada di A, maka tidak ada jarak antara benda A dengan sumbu putar. Maka RA adalah 0. Berikutnya adalah RB. Jarak benda B ini ke sumbu putar. Jadi dari ini sudah ada diketahui dalam soal ya. Jarak dari sini, jarak dari A ke B itu 0,1, jarak dari B ke C 0,1 dan C ke D juga 0,1. Berarti RB-nya sudah jelas ya. Itu adalah 0,1 meter. Kemudian RC. Ini benda C, maka jaraknya kita ukur dari C ke sumbu putar. Dari C ke sumbu putar. Berarti melewati seperti ini ya. Berarti jaraknya 0,1 ditambah lagi dengan 0,1. Berarti 0,2. Dan RD dari sini ke sumbu putar. Selalu ke sumbu putar. Berarti dia melewati 0,1, 0,1, 0,1. Berarti dia 0,3 meter. Oke, sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi yang ditanyakan momen inersia. Perhatikan,
momen inersia itu adalah I. Di sumbu putar A kita beri kode saja IA, supaya nanti ada bedanya dengan bagian B namanya IB. Kita pasang persamaannya. MA RA kuadrat tambah D. Oke, kita samakan namanya dengan nama benda yang ada di soal ya. Kita tidak harus pakai M1 R1, kita boleh pakai MA RA atau MX RX, tergantung nama bendanya. Oke, tinggal kita masukkan. MA-nya 1, RA-nya 0 kuadrat tambah MB-nya 2, RB-nya 0,1 kuadrat tambah MC-nya 3, RC-nya 0,2. Ingat, jangan lupa kuadratnya. MD-nya 4, RD-nya 0,3 kuadrat. Oke, ini pasti hasilnya 0. 0 kuadrat, 0 kali 1 tetap 0. Tambah 2, 0,1 kuadrat itu 0,01. Ditambah ini 3, 0,2 kuadrat itu 0,04. Dan 0,3 kuadrat itu adalah 0,09. Tinggal kita selesaikan. Ini tidak usah kita perhatikan lagi. Lanjut ke sini. 2 kali 0,01 berarti 0,02. Tambah 3 kali 0,04 itu berarti 0,12. Dan 4 kali 0,09 itu adalah 0,36. Maka hasilnya adalah 0,50 kg meter pangkat 2. Bagaimana dengan nilai IB? Oke, sekarang kita kerjakan bagian B jika sumbu putarnya berada di B. Berarti sumbu putarnya di sini ya. Oke, nilai masanya tidak berubah, jadi kita tetap bisa tulis kembali. Nilai masanya sama saja. Yang berbeda adalah nilai R-nya. Oke, karena sumbu putarnya di B, maka RA sekarang tidak 0 lagi, karena RA itu jarak A ke B. A ke B itu 0,1 meter. Sedangkan jarak RB atau B ke sumbu putar ini yang justru 0. Kenapa? Karena sumbu putarnya ada di B dan bendanya juga ada di B. Maka tidak ada jarak antara sumbu putar dan B. Maka kita tulis 0. Kemudian RC, jarak benda C ke sumbu putar. Sumbu putarnya adalah B. Maka dia juga 0,1 meter. Dan yang terakhir RD, jarak D ke B. Berarti 0,1 tambah 0,1. 0,2 meter. Yang kita mau cari adalah IB. Pakai persamaan yang sama juga. Tinggal kita masukkan. Ibu rasa kalian bisa selesaikan sendiri ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih.